Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semua. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baiknya berdoa. Siapa nih hari ini yang memimpin doa? Ini tugasnya Eka, Bu. Boleh? Eka. Baik, Bu. Saya pimpin doa ya, Bu. Ya. Izin, Bu. Ya, Baik, silakan Eka. teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Eka. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran. Aida, mana Nurul Aida? Ya, hadir. Desi Arapinidar. Hadir, Bu. Baik, hadir. Kiki Sanjani. Saya, Bu. Ya, hadir. Baik, semuanya sudah hadir ya. Langsung siap mengikuti pelajaran. Kalian, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Coba ingat-ingat kembali. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Teks eksplanasi ya, Bu. Ya, bagus Epiriana, ingatannya bagus sekali, masih ingat tentang eksplanasi. Yang ingat eksplanasi itu apa? Kejadian ya, Bu. Kejadian kan, Bu? Iya, kejadian. Ada lagi? Peristiwa itu. Ya, peristiwa. Bagus, Rizka. Masih. Ini karena kejadian, peristiwa, fenomena yang terjadi di sekitar kita tentang sosial ataupun alam. Nah, ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Kaitannya tentang fenomena juga, tapi fenomenanya sosial. Kita akan melihat sosial yang ada di lingkungan kita, ya. Nah, karena kalau ceramah itu kan kita melihat nih lingkungan, apa yang harus kita lakukan. Nah, KD, ya. KD yang akan Ibu angkat pada hari materi ini, ceramah ini, yaitu KD tentang menganalisis isi dan struktur kebahasaan teks ceramah. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus tahu menganalisis isi informasi yang ada dalam suatu teks. Kemudian tujuan yang kedua, kita menganalisis atau mengetahui struktur yang ada di dalam teks, dan ketiga kita akan mengetahui kebahasaan yang ada di dalam teks. Selanjutnya Ibu tampilkan video ya, video yang nantinya harus kalian pahami dulu sebelum berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya, Sudah, dengarkan Bu. ya, durasinya sedikit dipahami. Ya, silakan. Mengenai kebersihan lingkungan. Bab jaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuang sampah ke tempat sampah, melaksanakan piket kelas secara teratur, dan pemberantasan sarang nyamuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau tanya nih mengenai tadi tampilan dari video ceramah tadi ya, pidato tadi ya. Kira-kira kalian di bagian awal ada apa? Pada saat tampilan? Pembuka ya, Bu. Ada Ya, ucapan salam, Bu. ada ucapan salam. Kemudian setelah ucapan salam, Penghormatan. Tentang kebersihan. ya ada penghormatan. Kemudian apa, Rizka? Siapa tadi dia bilang tentang kebersihan, Bu? Ya, kebersihan. Selanjutnya, habis isi, Penutup. penutup. Boleh ya? Kalian secara tidak langsung sudah memahami nih struktur dari strukturnya yang secara umum ada 3. Terlihat? Lihat, Bu. Ya, terlihat. Ada strukturnya, struktur ceramah ada. Selanjutnya nih, ada kebahasaan ya. Kebahasaan, sapaan ya. Untuk bahan ajar kan sudah Ibu bagikan ya minggu lalu ya. Ya.
Ini Iya, Bu. Ibu hanya memberikan pengantar. Kemudian selanjutnya kalian akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Hal yang harus kalian ketahui ketika nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi. Nah, ini ada aspek penilaian nih, aspek yang akan dinilai. Untuk kalian nanti presentasi ya. Ada pelaksanaan presentasinya baik atau tidak ya. Ini ada poinnya semua. Jadi kalian harus antusias ya. Ibu sebutkan dulu kelompok-kelompoknya ya. Ya, dengarkan semuanya. Untuk kelompok 1, ini Ibu bagi dari 5 kelompok ya. Kelompok 1, Nurul Aida dan Desi. Kelompok 5, Halimah, Sa'diyah, dan Epi Riana. Oke, sekarang berkumpul ya pada kelompoknya masing-masing ya. Yang sudah Ibu sebutkan tadi namanya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kan LKPD, ada teks ceramah di situ. Nah, di situ sudah ada petunjuknya. Kalian nanti mengisinya di dalam kolom-kolom yang sudah Ibu sediakan ya. Nih Ibu tampilkan untuk LKPD-nya. Sambil Ibu tampilkan, kalian sambil mengerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Ini LKPD yang seperti yang Ibu bagikan sama dengan kalian pegang ya. Nah, ini ada teksnya, teks 1 dan teks 2. Ini ada Ibu ada memunculkan 2 teks. Nanti yang untuk kelompok 1, 2, dan 3, kelompok 1 dan 3, itu nanti teksnya ini ya, teks 1 ya. Untuk kelompok 2, 4, dan 5, itu teksnya teks 2 ya. Ada pertanyaan? Bu, Lagi kami ulang, cek Bu. apa, Bu? Yang kelompok 1. Kelompoknya, Bu. Kelompok 1 Nurul Aida dan Desi membahas teks yang nomor 1 ya. Nah, ini kalian ngisinya di sini ya. Nanti nomor teksnya dituliskan di sini. Ya. Misal kelompok 1 menuliskan teksnya apa? Nomor 1 atau nomor 2 ya. Begitu juga nomor 2, kelompok nomor 2. Teksnya nomor 2. Nanti inti permasalahan diisi aja di sini. Menurut menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nah, ini. Yang ini ada urutan struktur teksnya ya. Ini struktur yang pertama apa, struktur yang kedua apa, struktur yang ketiga apa, kemudian paragrafnya keberapa ya. Dan ini untuk bukti kalimat yang mengandung kaidah kebahasaan. Silakan. 5 menit ya. Jika ada yang sudah selesai boleh untuk angkat tangan. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 5, Bu. Evi dengan Halimah Sa'diyah. Epi dan Halimah sudah selesai. Kelompok lain bagaimana? Aida dan Desi sudah? Ya, sudah. Yang presentasi? Oh iya, ada yang berani tampil. Halimah kelompok berapa? 5 ya? Iya, Bu. Kelompok 5. Sebelum Pak, ya sebentar Halimah. Sebelum Halimah dan teman kelompoknya tampil, yang lain tolong ya perhatikan. Nanti kalau diberikan kesempatan untuk berkomentar, silakan berkomentar ya. Dimulai Halimah. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5. Teman saya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ceramah yang tentang hak pendidikan di masa pandemi. Isinya, informasi yang diperoleh dari teks tersebut yaitu bahwa pentingnya pendidikan bagi anak. Hal ini dapat dilihat dari adanya pandemi yang menjadi salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa ini terancam menganggap gap generasi. Keadaan di mana satu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Untuk strukturnya di sini ada di paragraf pertama, di sini ada pembuka yaitu pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di bagian isi ataupun rangkaian argumen
maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Kemudian di paragraf terakhir di sini adanya struktur penutup, yaitu di masa ini tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Kaidah kebahasaan, yang pertama ada kata ganti orang pertama atau tunggal. Bukti yang ada dalam ceramahnya, maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Di sini ada kata ganti orang pertama yaitu saya. Kemudian ada kata teknis atau peristilahan yang buktinya, maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Di sini yang menjadi kata istilahnya yaitu COVID-19. Kemudian ada kata hubung sebab akibat. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Di sini ada kata penghubungnya yaitu ditandai dengan oleh karena itu. Kemudian ada kata kerja mental. Di sini contoh yang ada dalam ceramah tersebut, saya merasa anak-anak adalah harapan bagi kita semua. Yang menjadi kata kerja mental di sini adalah merasa. Kemudian yang terakhir ada kata persuasif. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan. Di sini kata persuasifnya diperkuat dengan harapan ya. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 5. Ada dari teman-teman yang ingin menanggapinya? Ya, tadi Bu, kelompok saya, kami- Ibu. Kiki. Kiki? Iya, Bu. Ada satu lagi konjungsi sebab akibat, Bu, di akhir. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan, Bu. Bagus. Tidak ada lagi, Halimah. Ya, baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Halimah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Halimah, bagus sekali hasil diskusinya, sangat runtut dan sudah selesai semua. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Pembelajarannya sangat menarik, Bu. Iya, menarik ya. Apa yang kita dapat simpulkan dalam kegiatan diskusi ini? Saya, Bu, Ya, Kiki. bahwa setiap teks memiliki unsur yang berbeda, Bu. Contohnya, teks ceramah berbeda unsurnya dengan eksplanasi seperti minggu lalu, Bu. Kalau di ceramah itu ada pendahuluan, isi, dan penutup, Bu. Kemudian ciri kebahasaannya ada kata ganti, Bu. Ada kata teknis, kemudian konjungsi, kemudian kalimat persuasif, dan kata kerja mental, Bu. Iya, bagus sekali ya. Sangat luar biasa lengkap. Sebelum Ibu memberikan penguatan, coba dibantu untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Kiki ya, Kiki dibantu ya, Ki. Baik, Ibu. Kumpulkan hasil diskusi teman-temannya LKPD yang Ya. sudah diisi. Sudah, Baik, Bu. Ini, Udah, Bu. Bu. Oke, sudah. Terima kasih ya. Jadi, akan Ibu jelaskan kembali bahwa dalam kegiatan tadi menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan, ini kaitannya dengan, kalau isi itu kaitannya dengan apa sih yang dibicarakan ya, topik yang dibahas dalam suatu teks ya. Kemudian ada strukturnya yang utama ada 3. Ya tadi apa tadi? Ada struktur yang pertama bagian pendahuluan atau tesis ya, isi. Kedua isi. Kemudian yang ketiga Penutup, Bu. penutup. Nah, selanjutnya ada kebahasaannya. Kebahasaan ini juga berbeda, tidak setiap teks itu sama kebahasaannya. Ini berbeda ya. Kalau di teks ceramah itu ada kebahasaan tentang sapaan, kata sapaan. Kata sapaan ini bisa berupa kata sapaan
Untuk orang yang lebih tua siapa aja? Bapak, Ibu, Ya, Ibu, Bapak, Ibu, saudara. kemudian saudara boleh. Apalagi? Anda. Iya, boleh. Kemudian ada kata kerja apa tadi yang sebelumnya? Kerja mental. Ya, mental. Bagus Desi. Nah, ini baru cocok Desi, terdengar suaranya, kata kerja mental. Kata tentang pendefinisian, ya. Pendefinisian itu cirinya dengan menggunakan kata Adalah merupakan. merupakan. Oke, bagus. Tuh. Selanjutnya lagi ada kata Persuasif. Persuasif. ya, Persuasif. persuasif. Nah, ini persuasif ini sudah sering nih kita dengar nih. Persuasif itu tentang ajakan ya, mengajak. Ya, Bu. Kayak teks ceramah ini kaitannya dengan fenomena sosial, maka kalian bisa banyak sekali yang kalian lihat di lingkungan kalian sendiri, masing-masing kan rumahnya berbeda-beda. Ada yang satu rumah di sini? Tidak, Bu. Tidak Tidak berbeda. ada, Bu. Ya, kan fenomena yang terjadi di sekitar rumahnya ada beda-beda. Ada yang pada minggu kemarin melakukan kerja bakti. Minggu kemarin juga ada kegiatan bakti sosial. Nah, itu bisa dijadikan sumber informasi ya. Jadi kalau kegiatan pembelajaran pada hari ini kita sudah melakukan proses dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi ya, evaluasi akhir. Ini Ibu secara lisan saja, tidak secara tertulis ya. Coba siapkan dulu kertasnya. Baik, sudah, Bu. Sudah disiapkan? Sudah. Sudah disiapkan semua. Oke, dengarkan pertanyaannya. Ini karena masih kaitannya dengan yang tadi sudah kalian diskusikan. Tapi ini individu ya. Karena Ibu mau tahu nih kemampuan kalian sampai sejauh mana dalam pembelajaran hari ini. Ya, langsung dicatat ya pertanyaannya ya. Yang pertama, apa isi dari video yang sudah Ibu tampilkan? Isi informasinya. Oke, dicatat ya. Iya, Bu. Informasi apa yang sudah yang kedua, struktur dalam teks ceramah apa saja? Ya. Sudah, Bu. Oke. Yang ketiga, tuliskan. Ya, Bu, ya. Bagaimana, Aida? Banyak, Bu, soalnya. Tidak 3 saja, tidak banyak-banyak. Ya, 3. Tuliskan kebahasaan yang terdapat dalam video yang sudah ditampilkan dalam pembelajaran. Oke, sudah, Bu. Saya kumpul, Bu, Ya, ya. minimal 2 ya, minimal 2 ya. Yang sudah ini Bu, nomor 3, Bu, ya. Ya, yang nomor 3. Maksudnya Bagus, Halimah nomor sudah 2, mulai Bu. mencatat tadi. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sebentar, Bu, ya. Ya, kita Ini tunggu. Bu, udah saya Bu. Saya udah, Bu, ya. Ini ya. Sudah Tolong kumpul semua? buku saya. Oke, bagus. Dikumpulkan jadi satu ya. Nanti Ibu akan langsung nilai ya. Nanti Ibu mau tahu nih pengetahuan kalian sejauh mana nih. Kira-kira lulus atau tidak nih dalam pembelajaran ini ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan. Prosesnya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Senang. Lagi lihat video tadi Bu, bapak-bapak itu Bu, dijenggot. Iya. Menambah wawasan, Bu, untuk Iya, bagus, Mbak. berkomunikasi. Ya, menambah wawasan. Ada videonya ya tadi ya. Unik tidak videonya? Unik. Unik Bu. Karena Saya pakai sampai animasi ya, Bu. kekeh lihatnya Bu. Oke, bagus. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti kita berjumpa lagi ya pada pertemuan habis, selanjutnya. Bu. Bagaimana, Aida? Cepat kali, Bu. Ya ampun, kayaknya masih rindu ya. Nanti kita perpanjang minggu depan kita bertemu lagi, Aida. Ya, jangan bersedih hati. Nanti berjumpa lagi dengan materinya masih kaitannya dengan teks ceramah. Tapi KD-nya berbeda nih, mengonstruksi. Mulai dari sekarang kalian latihan untuk berbicara. Latihan berbicara di depan cermin ya. Karena nanti kalian akan menampilkan, mempresentasikan teks ceramah ya.
menceritakan teks Baik, ceramah. Bu. Nah, ini kalian bisa belajar dengan cara menonton YouTube ya. Ada nih video-video yang cara menampilkan orang yang berceramah itu bagaimana. Selesai pada hari ini, kalian tetap harus semangat, jaga kesehatan. Baik, selanjutnya ditutup, dipimpin doa. Sudah berakhir pembelajaran kita, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing teman-teman. Berdoa dimulai. Amin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Kiki. Sekarang kalian posisinya kembali ke posisi awal ya. Tadi kan belum ya, belum Ibu persilakan untuk kembali. Silakan sekarang kembali pada bangkunya masing-masing, susun bangkunya yang rapi, bersih, lihat. Nanti pembelajaran selanjutnya dengan guru lain, suasana menjadi lebih nyaman. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.